tapi yang juga menarik dalam persidangan replik hari ini, JPU menyebut mempertimbangkan kejujuran Eliezer. Apakah ini bisa menjadi dalam tanda kutip sinyal yang baik untuk Eliezer? Ya, mungkin salah satu tanda petik ya, sekali lagi mohon maaf JPU ya, mungkin pengakuan atau koreksi terhadap kemarin tuntutan. Kalau dia ngakui kejujuran, artinya JC dia juga ngakui. Kalau JC mengakui, harusnya JPU baca pasal 10 ya A Undang-Undang LPSK. Itu ada rincian proses penghukuman. Artinya kalau mengakui kejujuran dan dipakai keterangan Eliezer sekali lagi ya oleh JPU, ya JPU harusnya menggunakan pasal 10A ya. Artinya hukuman yang paling ringan sekali lagi dari semua pelaku-pelaku lainnya. Kalau pelaku-pelaku lainnya dihukum tadi seumur hidup 8 tahun, berarti Eliezer harus di bawah 8 tahun. Itu logikanya gitu kan. Jadi itu aturan. Tidak hanya itu, penyertaan pun sekali lagi ya, itu ya kalau pelaku yang disuruh itu harus paling rendah. Itu sudah tetap dan itu pengetahuan hukum. Kemarin kan kejadiannya kan mencengangkan semua pihak ya. Wah, kok pelaku yang disuruh sebagai alat yang sebuah kejujuran diakui JC, yang berangkat JC itu kan LPSK di awal. Dan kita tahu kan kejujuran Eliezer itu kan diuji oleh beberapa lembaga loh. Tidak hanya LPSK, LPSK keluar, Komnas HAM menguji. Kemudian di kepolisian juga dipakai. Oleh jaksa dakwaan dipakai, persidangan dipakai. Itu melekat, kalau dia nggak jujur pasti dicabut. Jadi kalau sekarang kemudian jaksa menuntut 12 tahun, saya percayalah kalau jaksa yang hadir saya tahu persis mereka adalah orang baik, putra-putra terbaik. Cuman ya kita paham lah apa yang terjadi di belakang itu. Ya semua juga udah tahu lah siapa yang melakukan itu gitu kan. Tapi sekali lagi jaksa yang hadir di ruang ini juga sebenarnya lah hati nuraninya menjerit kok. Saya berani mengatakan ya, bos, kalian kan sikap-sikap ini bisa yang baca bukan saya, mungkin bahasa ahli gestur ya. Nah, dan beberapa sekali jaksa-jaksa itu juga bisa memaknai. Nah, sekarang di repliknya keluar mengakui kejujurannya. Berarti ya mungkin ya sedikit tensinya dikurangi. Tapi mudah-mudahan, nah semua kan sudah publik berteriak, Menko Polhukam berteriak, jaksanya di replik juga mengatakan kejujuran bukan dalam bentuk intervensi ya. Nah, tinggal hati nurani hakim lah. Dia akan menggunakan pasal 51 atau pasal 48 ya, sekali lagi untuk melepaskan Eliezer atau meringankan hukumannya. Saya kira pilihan kepada majelis, dan saya percaya kepada majelis yang sekarang mudah-mudahan tidak terjadi ya sesuatu yang ya mengintervensi putusan. Tapi saya percaya sekali lah, sampai ini saya percaya kepada majelis bahwa dengan replik, apakah nanti Eliezer akan mengadukan duplik, saya percaya di pertarungan untuk Eliezer ini cukup akademis dan cukup realistis gitu kan. Baik, Kang Asep, tapi membaca sikap JPU atau pernyataan JPU ini, mempertimbangkan kejujuran Eliezer tapi nota pembelaannya ditolak. Sebenarnya sikap apa yang ditunjukkan oleh JPU saat ini? Apakah pelin-pelan jadinya 50-50 atau seperti apa, Kang Asep? Ya, harusnya kan tadi saya bilang ketika nota pembelaan ditolak terus saya menjelaskan gitu kan. Dia menjelaskan kenapa penolakannya. Saya pikir udahlah anggap ada lah itu penolakannya kan. Tapi kan itu seperti tadi saya katakan, kalau replik duplik itu berbalas pantun, masing-masing kekeh. Jadi bertahan pada sikapnya gitu. Tidak mungkin kalau dia merubah sikapnya ya, kecuali kita kan pernah belajar di Bekasi ya, kasus Bekasi itu bagaimana jaksa akhirnya mengeliminir, merevisi gitu kan tuntutan kepada ibu-ibu yang mau dihukum. Tapi desakan publik akhirnya mengatakan, nah sekarang kan perkara ini ya dalam tanda petik ya, saya pikir saya berani mengatakan kalau JPU yang hadir di ruang sidang sebenarnya mungkin hatinya gitu, kalau bahasa ketika dibaca kita lihat tadi itu repliknya ya seperti kemarin waktu pembacaan tuntutan. Tapi kan yang namanya juga beliau kan jaksa itu namanya kesatuan, tunduk patuh terhadap perintah atasan, kadang harus rentut. Rentutnya perkara ini pasti ke Jaksa Agung dong ya, sekali lagi rentut ya, sebelum tuntutan itu rentut namanya. Jadi harus kembali kepada Jaksa Agung lah yang menentukan hukumannya. Kalau menolak ya dia jaksa yang di lapangan itu hanya membacakan, karena jaksa itu satu kesatuan kan, perintah atas lain dengan hakim. Kalau hakim tidak harus laporan sama ketua pengadilan, apalagi ketua Mahkamah Agung. Jadi sekali lagi kita pahamilah jaksa mereplik ya seperti tidak tanda petik tidak konsisten, tapi sekali lagi kita pahamilah apa yang sedang dialami oleh penuntut umum ya yang ada di ruang sidang ketika menuntut Eliezer. Saya kira kita hargai, tapi sekali lagi saya angkat topi kepada para penuntut umum yang ada di ruang sidang kepada Eliezer. Soal dia membacakan isinya, apakah sesuai dengan kata dan perbuatan hati nurani, rasa, rasio, dan raga, saya kira biarlah Tuhan yang maha mengetahui, dan biarlah wakilnya kelak yang menentukan, yaitu hakim majelis di selatan yang menentukan.